Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Budin dari MI Tahdibul Fuad Tegal Blaga, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Izinkan kami menyampaikan karya tulis best practice dengan judul optimalisasi penggunaan WA Group untuk pembelajaran jarak jauh di MI Tahdibul Fuad Tegal Blaga, Bulakamba, Brebes. Pada awal dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh, pelaksanaan PJJ tidak optimal. Hal ini dikarenakan kemampuan guru yang terbatas dalam bidang IT. Kemudian orang tua yang kebetulan di desa kami ini sebagian besar adalah sebagai petani, sudah terbiasa bekerja di sawah dan tidak mendampingi putra-putri mereka belajar di rumah. Tidak sedikit juga mereka yang tidak memiliki handphone sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kalaupun ada yang memiliki handphone, mereka berkeluh kesah dengan kuota yang harus dibeli hampir setiap minggunya. Sementara untuk kebutuhan lain juga masih perlu, sehingga aplikasi yang dipakai pada saat itu hanya terbatas pada WhatsApp saja. Dengan aplikasi WhatsApp saja, pada awalnya peserta didik yang bisa masuk ke grup sangat sedikit. Kemudian keaktifan mereka juga sangat minim. Dari latar belakang yang disebutkan tadi, antara lain kurangnya kemampuan guru dalam bidang IT, kemudian aplikasi yang dipakai pada awalnya juga terbatas hanya WhatsApp, kemudian motivasi dari orang tua terhadap anaknya juga sangat kurang. Saya tertarik untuk mencoba mengoptimalkan penggunaan WhatsApp Group untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PJJ di masa pandemi seperti saat ini menggunakan aplikasi WhatsApp Group, kemudian bagaimana hasil atau dampak dari pelaksanaan PJJ di masa pandemik ini menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Kali ini kami gunakan tidak sekedar satu aplikasi saja, melainkan digabung nanti dengan WhatsApp Autoresponder, Google Form, dan YouTube sebagai media pembelajarannya. Tujuan dari penulisan best practice ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan PJJ di masa pandemik dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group di MI Tahdibul Fuad Tegal Blaga. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeskripsikan hasil atau dampak dari pelaksanaan PJJ di masa pandemik menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Pada bagian pustaka akan dijelaskan tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Bahwa demi suksesnya pembelajaran di masa pandemi COVID-19 diperlukan kerjasama yang baik, kerjasama yang menyeluruh dari semua pihak. Berikutnya kami jelaskan tentang aplikasi WhatsApp. WhatsApp ini dibuat oleh Brian Acton dan John Cohn pada tahun 2009. Kenapa kami memilih WhatsApp? Karena di aplikasi ini fitur yang ditawarkan cukup lengkap dan user-friendly, mudah digunakan, dan yang penting adalah hemat kuota sebagaimana yang telah diusulkan oleh orang tua siswa supaya tidak sering membeli kuota. Di WhatsApp ini saya bisa mengirimkan file berupa suara, gambar, maupun video. Setiap pembelajaran pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai ini tentu saja berupa hasil dari belajar. Indikator keberhasilan seseorang belajar bisa dilihat dari terjadinya perubahan tingkah laku pada diri mereka. Terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Pada bagian ini kami menjelaskan tentang prosedur, kemudian perangkat atau instrumen yang digunakan, kemudian cara pemecahan masalah ketika ditemukan kendala di lapangan. Bagian ini kami menyampaikan tentang persiapan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di sekolah kami, yang didasari dari kebijakan sekolah berkaitan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir. Pihak sekolah kemudian memberikan pelatihan dengan tutor seprofesi di MI Tahdibul Fuad, bagaimana cara membuat PowerPoint, bagaimana cara membuat video pembelajaran, dan masalah IT lainnya. Kemudian di kelompok kerja guru tingkat kecamatan juga diadakan workshop yang membahas tentang bagaimana cara membuat
soal menggunakan WhatsApp autorespon, bagaimana cara membuat soal dengan Google Form dan memanfaatkan Google Form untuk pengumpulan angket dan lain sebagainya. Selain itu di KKG juga disampaikan bagaimana cara membuat konten video yang kemudian bisa diupload di YouTube. Langkah selanjutnya, pihak sekolah membuat jadwal mengajar secara online, jadwal WFH dan WFO untuk guru supaya sekolah tetap kondusif. Kemudian kami membuat RPP daring, membuat silabus, dan membuat media pembelajaran, menyiapkan sekaligus menentukan platform yang telah disepakati, yaitu menggunakan WhatsApp Group, WhatsApp Auto, kemudian menggunakan Google Form, dan menggunakan YouTube. Untuk KBM pembelajaran jarak jauh, kami siapkan tidak jauh berbeda dengan KBM sebelumnya. Jadi diawali dari pembukaan kelas PJJ, kemudian berdoa, dan ada pembiasaan berupa mengaji setiap awal ya sebelum dilakukan pembelajaran. Kemudian ada presensi online, kemudian baru dilanjutkan dengan penyampaian materi. Untuk mengukur kemampuan mereka dalam hal membaca Al-Quran, biasanya kami secara acak menyuruh beberapa siswa untuk mengirimkan rekaman video ketika mereka mengaji. Mengukur keberhasilan pembelajaran mereka setiap selesai 1 KD, biasanya mereka akan diberikan soal penilaian harian menggunakan link Google Form. Selanjutnya kami merekap jawaban mereka, kami analisis, baru kemudian kami masukkan ke dalam daftar nilai. Dengan menggunakan WhatsApp Group yang dioptimalkan, digabung dengan aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan vid call secara acak maupun secara berkelompok, hal ini menyebabkan tingkat keaktifan mereka bertambah. Yang dulu hanya beberapa orang yang aktif, hanya beberapa siswa yang aktif, ketika diberi soal juga hanya beberapa yang mengirimkan jawaban. Pada akhir-akhir ini mereka semakin aktif dalam mengirimkan jawaban ketika ada tugas pun ketika ada soal penilaian harian. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PJJ di masa pandemik dengan menggunakan aplikasi WhatsApp di MI Tahdhibul Fuad nyatanya berhasil untuk meningkatkan keaktifan siswa maupun pencapaian ketuntasan belajar siswa. Sebagai bagian penutup, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi menggunakan aplikasi WhatsApp Group di MI Tahdhibul Fuad Tegal Glagah mengalami peningkatan keaktifan siswa maupun pencapaian ketuntasan belajar siswa. Nah, berdasarkan tulisan ini kemudian kami merekomendasikan yang pertama bahwa WhatsApp dapat digunakan pada saat pembelajaran dengan pendampingan guru dan orang tua di rumah. Yang kedua, penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran sudah baik, akan tetapi guru masih harus dapat mengelola waktu selama pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, bahwa aplikasi WhatsApp dapat dipadukan dengan aplikasi lain agar pembelajaran lebih hidup dan siswa merasa bersemangat saat pembelajaran jarak jauh. Terima kasih kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.